Selamat datang kembali di Hima Penmas Podcast. Podcast yang membahas tentang kepenmasan ataupun cerita menarik dari mahasiswa aktif, program studi pendidikan masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, teman-teman, kali ini apa sih yang mau kita bahas? Jadi, kita akan membahas itu kebebasan dalam berpendidikan. Nah, di episode kali ini kita nggak sendirian nih. Nah, kita bersama dengan Ibu Uum Suminar. Halo Ibu, gimana kabarnya Bu? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Baik-baik Mas Ajam, saya dalam kondisi baik-baik sekalipun tadi malam baru nyampe dari Pangandaran nih. Ceritanya sudah musyawarah pendidikan luar sekolah ya antara angkatan ibu dengan teman-teman untuk membahas bagaimana ke depan pendidikan luar sekolah. Gimana Mas Ajam sebaliknya, sehat-sehat semuanya teman-teman di Hima Penmas? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Baru kemarin habis dari Bogor sih Bu, saya Bu, habis jalan-jalan Bu. Nah, mungkin banyak nih yang belum tahu dengan Ibu Suminar. Mungkin dari Ibu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Bu, biar kenal Bu. Terima kasih Mas Ajam. Oke, saya akan perkenalkan sedikit ya, sepintas saja ya, tidak terlalu lama. Untuk perkenalan ini, nama tadi sudah disampaikan oleh Mas Ajam ya, Uum Suminar, itu nama dari Sunda ya. Ketika orang Sunda memiliki filosofi bagaimana memberikan nama anak-anak, katanya sebuah nama itu akan membawa sebuah kepribadian kita ya, bagaimana performance kita dari nama yang dikandungnya. Jadi nama Uum itu adalah sebuah nama yang diberikan oleh orang tua, yang artinya ummi ya, ibu atau ya bunda ya. Kemudian Suminar dari kata sinar yang banyak jadi Suminar. Oke, itu saja sebagai perkenalan nama Ibu. Kemudian pengalaman yang sudah Ibu peroleh selama ini adalah pertama Ibu kuliah di jurusan PLS S1 UPI Bandung ya. Kemudian melanjutkan di jurusan PLS juga, S2-nya UPI Bandung juga, dan S3-nya juga di PLS UPI Bandung. Ketiga-tiganya jenjang yang Ibu lalui adalah berbasis dengan bantuan dari pemerintah ya. Ada beasiswa, tetapi beasiswanya saat itu beasiswa dari bakat ya. Jadi Ibu alhamdulillah selesai di 3 jenjang di pendidikan luar sekolah. Kemudian Ibu berkarya begitu lulus menjadi PNS kebetulan ya, menjadi PNS, dan Ibu mengabdi di salah satu satuan pendidikan yang ada di pihak pemerintah, yaitu Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB ya adik-adik ya. Di SKB kemudian Ibu menjadi seorang pamong belajar, dan dari situ beberapa tahun kemudian, masih terlalu muda sebetulnya, tetapi Ibu sudah lolos seleksi untuk menjadi seorang kepala SKB di Garut selama 9 tahun. Dan di Garut Ibu alhamdulillah bisa membawa nama SKB menjadi sebuah SKB sebuah SKB rujukan yang menghadirkan waktu itu hampir dari 10 negara ya, untuk melihat bagaimana proses pendidikan luar sekolah yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar. 9 tahun kemudian Ibu berhijrah ke PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat atau Jayagiri, yang alhamdulillah juga di sana Ibu berperan sebagai mulai alih pada posisi kepala bagian, kemudian sebagai kepala bidang sumber daya manusia yang bisa merancang program, dan alhamdulillah itu sukses dengan e-trainingnya. Jadi e-training merupakan salah satu terobosan yang dilakukan selama Ibu memegang jabatan kepala bidang sumber daya manusia. Kenapa itu ada? Karena ketika kita mengembangkan sumber daya manusia di bidang pendidikan luar sekolah, tentu saja kita harus memberikan sebuah pendekatan kepada mereka keilmuannya.
yang tidak mereka miliki di dunia formal, perlu kita berikan sebuah sentuhan pada dunia pendidikan non formal atau informal atau yang kita sebut PLS, dan sekarang dengan pendidikan masyarakat ya. Nah, di situ alhamdulillah kita juga bisa menghasilkan model-model yang bisa menjadi rujukan kepada para PTK, PAUD dan Dikmas di tingkat Provinsi Jawa Barat, bahkan akhirnya digunakan di tingkat nasional. Ketika kita sudah bisa mempresentasikan bagaimana keuntungan dari sebuah training ya, yang saat itu para pendidik kita khususnya di PAUD-PAUD yang sangat minim dengan kompetensi yang sesungguhnya. Nah, dari situ kemudian Ibu juga beralih fungsi karena jabatan struktural adalah sebuah jabatan yang terbatas ya untuk karir, sehingga Ibu berhijrah kembali sebagai tenaga fungsional Widya Prada. Widya Prada itu adalah sebuah profesi pendidikan luar sekolah di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, atau ada dua di Indonesia di PP, Pusat Pengembangan, dan Ibu ada di dua-duanya ya, ada di lembaga PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat, dan juga Ibu masuk pada Balai Pengembangan Anak Usia Dini di Banten ya. Jadi dua balai yang Ibu lalui. Kemudian setelah selesai menjadi Widya Prada di usia 60, Ibu juga kembali untuk mengabdikan bagaimana PLS-nya itu secara praktisi bisa diadaptasi di praktek baik itu di perguruan tinggi, yaitu di STKIP, sekarang IKIP ya, dan dengan Unsika. Alhamdulillah Ibu mulai berkiprah di Unsika pada tahun 2020 ya. 2020 dan 2021 mulai aktif, sekalipun masih belum setara dengan dosen yang utuh, masih belum punya jabatan fungsional, tetapi Ibu memiliki sebuah semangat bahwa pendidikan luar sekolah menjadi salah satu pendekatan yang menjadi viral sekarang dengan Merdeka Belajar ya. Dan pengalaman lain ada Deku, Ibu juga pernah, saya juga pernah menjadi tim fasilitator atau narasumber tingkat pusat ya, tingkat nasional dari tahun sudah lama ya, dari tahun 2014, 16 sampai sekarang, juga jadi juri apresiasi nasional juga untuk pendidikan non formal ya, dan pendidikan anak usia dini yang sampai sekarang, dan sekarang ditambah dengan sebagai asesor untuk PKBM, sebagai asesor untuk PKBM, dan juga Ibu lolos sebagai pelatih ahli di tingkat nasional untuk mewakili Unsika di Jawa Barat ya. Alhamdulillah baru selesai melaksanakan BIMTEK dan melatih para komite sekolah penggerak di tingkat Provinsi Jawa Barat, baru selesai kemarin ya. Insya Allah kita akan mencoba menularkan bagaimana paradigma baru yang akan kita usung di Unsika kepada para mahasiswa PLS untuk adik-adik terapkan di dunia pendidikan masyarakat nanti ya, setelah adik-adik praktek lapangan atau adik-adik menjadi mahasiswa yang mengemban tugas KKN. Itu saja mungkin Mas Ajam sebagai perkenalan singkat ya dari Ibu. Terima kasih. Silakan. Kira-kira kan tadi kita ngomongin tentang PKBM ya Bu. Ibu ngomongin tentang PKBM. Nah, kira-kira dari Ibu bisa ngejelasin nggak sih Bu, kegiatan di PKBM itu isinya apa aja Bu? Oke, terima kasih Mas Ajam. PKBM itu adalah sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat yang mungkin adik-adik perlu juga memahami bagaimana lahirnya institusi ini yang sekarang berkembang sebagai satuan pendidikan, Kokojo ya, satuan pendidikan yang sangat mewakili dari sebuah institusi pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat. Jadi adik-adik awalnya Ibu ingin mengurut dulu ya dari sejarah, yang kebetulan Ibu sendiri sebagai pelaku sejarah dari pendirian
pusat kegiatan belajar masyarakat ini yang diawali oleh inspirasi bahwa pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat yang berkembang saat ini adalah merupakan sebuah pendidikan yang sudah mengusung bagaimana terjadinya sebuah proses pendidikan yang merdeka atau yang bebas seperti yang diangkat judul oleh kita sekarang di podcast ini ya Mas Ajam ya. Jadi ini lahir dari sebuah filosofi bahwa pendidikan masyarakat itu bersumber dari bagaimana kita bisa menggali, bagaimana kita bisa mengeksplorasi sebuah kebutuhan belajar dari masyarakat. Kita melakukan identifikasi kebutuhan belajar masyarakat yang terjadi pada dunia real di tengah-tengah masyarakat itu apa? Karena kita sasarannya adalah sasaran yang sangat multi entry ya, dan tentu saja hasilnya juga akan multi exit ya. Yaitu kita mengidentifikasi apa sih kebutuhan-kebutuhan belajar dari masyarakat itu kita lakukan, baru kita akan letakkan sebagai sebuah kebutuhan belajar dari masyarakat yang lahir langsung dari keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Kemudian kita petakan bagaimana mereka itu mendapatkan sebuah solusi dari kebutuhan yang disampaikannya itu untuk mendapatkan layanan gitu ya. Layanan itu sangat beragam. Karena apa? Karena kita mengidentifikasi setiap anggota masyarakat yang berkebutuhan belajar itu untuk mendapatkan sebuah layanan pendidikan. Bagaimana kita petakan dari hasil identifikasi kita analisis, kita motivasi gitu ya. Kemudian terbentuklah sebuah kelompok belajar. Kelompok-kelompok belajar ini adalah memfasilitasi untuk pemenuhan layanan belajar bagi masyarakat kita yang hasil identifikasi tadi. Nah, ketika kita melayani mereka dalam bentuk kelompok belajar, Mas Ajam, itu ada sebuah kebutuhan bagaimana wadah itu kita bangun. Sehingga kelompok belajar ini kan berbagai macam kebutuhan ya, Mas. Ada kebutuhan kelompok belajar yang saya ingin belajar keterampilan, saya ingin belajar baca tulis hitung, saya ingin belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin, saya ingin belajar bagaimana terampil membuat sesuatu produk gitu ya. Nah itu kan kelompok-kelompok itu kita himpun dalam kelompok-kelompok belajar. Ketika sudah ada beberapa kelompok belajar, Mas, itu butuh sekali sebuah wadah. Wadah itulah yang akhirnya lahir sebuah inisial CLC waktu itu, Community Learning Center, karena kita membaca atau mengadop atau meniru dari dunia sana, dari luar ya, waktu itu dari Korea. Kalau di Jepang itu Samuel Undong ya. Ada sebuah CLC yang menjadi sebuah wadah meliputi beberapa kelompok belajar yang diperlukan oleh setiap masyarakatnya, kita angkat sebagai sebuah inspirasi untuk dijadikan juga inisial atau istilah institusi pusat kegiatan belajar masyarakat oleh untuk masyarakat. Nah itu lahirnya PKBM itu adalah merupakan sebuah kebutuhan karena terbentuknya kelompok-kelompok belajar hasil identifikasi yang dilakukan oleh para paman belajar. Paman belajar itu adalah profesi yang merupakan sebuah profesi menggambarkan bagaimana itu para pendidik, para penyuluh, para motivator, para pembelajar, para pengajar, para pelatih, para pembimbing ya, para pembimbing dunia pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat. Jadi Mas Ajam, PKBM itu merupakan salah satu hasil produk dari para pemikir pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat. Sehingga jadilah sebuah satuan yang diangkat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Itu ya Mas Ajam. Baik, Bu. Nyambung nggak? Bu, saya boleh nanya, Bu? Boleh, silakan. Tadi kan bicara soal kebutuhan ya. Artinya masyarakat itu punya kebebasan gitu dalam mengambil apa yang dibutuhin. Misal saya butuh kursus menjahit gitu, biar saya kerja di pabrik menjahit gitu. Nah, menurut Ibu, apakah pendidikan non formal itu merupakan
sebuah kebebasan dalam berpendidikan, Bu? Oke, terima kasih Mas Ajam. Ini gongnya ya, core bisnis kita. Bahwa istilah kita kan, Mas Ajam, ada yang menyebutnya pendidikan non formal. It's okay, itu adalah jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional kita ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita nomor 2 tahun 2003 ya. Kemudian juga ada yang kita kenal dengan pendidikan informal, ya, yaitu juga sama, bagian dari jalur pendidikan kita dalam sistem ya. Jadi dalam sistem itu kan ada formal, ada non formal, ada informal. Ketika non formal dan informal itu merupakan dua jalur yang dihimpun dalam sebuah istilah yang kita sering gunakan dengan nama pendidikan luar sekolah ya. Dan sasaran kita adalah masyarakat, yaitu pendidikan masyarakat. Jadi ciri yang sangat hakiki dari pendidikan non formal atau pendidikan informal atau PLS atau pendidikan masyarakat itu adalah esensinya berpusat pada peserta didik. Ketika kata berpusat pada peserta didik atau learner centers ya, atau ya berpusat pada peserta didik, artinya kita melakukan layanan pendidikan itu betul-betul sesuai dengan potensi, minat, kebutuhan, dan harapan dari masyarakat untuk mereka penuhi. Otomatis dengan cara seperti itu kita melayani apa yang mereka butuhkan. Bukan sebaliknya yang selama ini kita lakukan, kita memberikan sesuatu kepada mereka yang belum tentu ada sebuah kebutuhan. Kenapa kita melakukan identifikasi? Nah, itu bedanya di pendidikan luar sekolah. Jadi di pendidikan luar sekolah atau penmas kita ini adalah kita melakukan layanan pendidikan itu berdasarkan identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Karena tidak semua orang memiliki kebutuhan yang sama. Itu sangat individual. Jadi sangat individual. Ketika individu-individu ini memiliki kebutuhan belajar, tentu saja kita harus memenuhi kebutuhan belajar mereka. Artinya di situ terjadi sebuah bagaimana layanan kita itu betul-betul menghargai kebebasan mereka untuk memilih kebutuhannya gitu ya, tidak dipaksakan. Dan akhirnya pembelajarannya seperti apa? Akan terjadi sebuah pembelajaran yang sangat beragam atau yang disebut sekarang itu diferensiasi. Jadi sangat berpihak kepada warga belajar, sangat berpihak kepada peserta didik kita. Kita layani mereka kebutuhannya apa, masalahnya apa, kita layani sebagai sebuah solusi. Tetapi ada sesuatu juga di pendidikan luar sekolah. Kita tidak saja hanya melayani berdasarkan kebutuhan belajar mereka, tetapi kita juga bisa memberikan solusi terhadap mereka itu ketika kita memiliki sumber-sumber belajar yang ada dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita memfasilitasi kepada mereka. Mereka difasilitasi bagaimana para sumber-sumber belajar yang ada di tengah masyarakat itu bisa juga memberikan kontribusi kepada warga belajar yang membutuhkannya, sehingga terjadilah sebuah proses dari oleh untuk masyarakat. Itu filosofinya pusat kegiatan belajar masyarakat. Jadi lahirlah layanan-layanan yang betul-betul bebas, merdeka. Karena apa? Karena kita memenuhi kebutuhan secara individual kepada mereka. Ketika kebutuhan-kebutuhan itu ada yang sama, Mas Ajam, itu dimasukkan dalam kelompok-kelompok belajar. Jadi kelompok belajar itu merupakan sebuah kebutuhan individu yang sama gitu ya, yang relatif sama, kita kelompokkan. Oh, ini ada kelompok yang ingin belajar menjahit, ada berapa orang ya? Umpamanya kita mengidentifikasi 40 orang umpamanya ya. Dari 40 orang itu kita berikan sebuah pilihan atau menu kebutuhan belajar yang ingin mereka dalami, yang ingin mereka kuasai, sehingga mereka akan memilih sesuai kebutuhannya. Nanti kita analisis, kita akan petakan berapa yang memiliki kebutuhan terhadap keterampilan A, umpamanya ya, terhadap keterampilan B dan seterusnya. Kita akan kelompokkan. Jadilah kelompok belajar. Jadi otomatis di situ kita berlaku sebuah filosofi di pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang mengusung kebebasan. Kebebasan individu untuk menentukan pilihannya. Dan di situ mereka akan memiliki motivasi ketika mereka akan terpenuhi kebutuhan belajarnya. Itu Mas.
ngomong-ngomong kebebasan ya Bu, kalau ada nggak sih Bu ketidakbebasan atau keterkekangan dalam berpendidikan gitu Bu? Yang kayak Ibu bilang tadi gitu, bahwa setiap masyarakat kan pasti punya kebutuhannya masing-masing kan ya. Semisal Iya betul. saya mau ini, saya mau itu. Tapi ada nggak sih Bu kayak kamu tuh harus ini, kamu tuh harus itu, kayak ditetepin gitu Bu. Kita tuh ngerasa dikekang dalam pendidikan gitu Bu. Ada nggak sih Bu kira-kira Bu? Yang seharusnya itu yang harus dihindari ya Mas Ajam ya. Justru menurut Ki Hajar Dewantara ya, bahwa yang dimaksud pendidikan itu kan memanusiakan manusia seutuhnya. Dia harus menjadi orang-orang yang betul-betul merdeka bagaimana dia ingin membangun dirinya gitu ya, membangun dirinya, dan kita akan menuntun kepada mereka. Kenapa? Potensi kita itu sudah lahir, given ya. Kita itu memiliki fitrah. Semua orang memiliki fitrah yang tidak bisa dipaksakan ketika kita tidak sesuai dengan fitrahnya gitu ya. Makanya kenapa kita ada identifikasi? Itu untuk mendeteksi apa sih, mendiagnosis ya. Mendiagnosis apa sih yang ada pada diri potensi setiap seseorang gitu ya. Ketika dipaksakan, otomatis itu tidak akan menjadi sebuah pengembangan kemampuan potensi dari seseorang atau dari setiap individu. Jadi hal inilah justru dalam pendidikan yang harus kita hindari. Oleh karena kita kemarin melakukan refleksi, ini Mas Ajam, kenapa kita beralih pada sebuah kerangka paradigma baru? Nampaknya kita mengidentifikasi hal-hal ini sebuah mungkin ya sebuah ketidaksesuaian antara harapan bagaimana kita membangun individu yang utuh dengan kondisi pada praktiknya yang ada hal-hal yang memaksakan. Contohnya dengan kata itu ada sebuah penyeragaman, ada sebuah penilaian yang sifatnya itu menyeragamkan setiap anak ya atau setiap peserta didik. Itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki sebuah kebebasan, dan itulah yang harus kita hindari gitu ya. Contoh gini, Mas Ajam masih ingat nggak? Ketika SD, Mas Ajam kalau disuruh untuk membuat lukisan, menggambar pemandangan, apa yang akan Mas Ajam gambar? Kalau saya tuh dulu gambar gunung Bu. Udah pasti gunung gitu Bu. Pemandangannya gunung ya. Ada berapa gunungnya? 2 Bu, di tengah-tengahnya ada sawah. 2. Ada apa lagi? Di ininya ada mobil Bu, kalau saya Bu dulu Bu. Ada mobil, ada apa lagi? Di atas gunung biasanya ada apa tuh gambarnya? Ini Bu, matahari sama burung Matahari. paling. Awannya pasti awan sore Bu kalau saya Bu. Oke, ada pohon apa di situ biasanya di sisi gunung? Kalau ini mah saya tuh pohon kelapa Bu. Pohon kelapa. Mas Ajam, apa yang digambarkan oleh Mas Ajam itu dari Sabang sampai Merauke sama. Ibu juga mengalami hal yang sama. Jadi ketika kita menggambar sebuah pemandangan, pasti itu gunung ya. Gunungnya 2 dengan ada jalan, dengan ada pohon kelapa dan seterusnya. Itu menunjukkan sebuah hasil dari proses pendidikan yang menyeragamkan bagaimana sebuah ilmu ya, sebuah materi itu disampaikan seragam ke setiap anak, ke setiap peserta didik. Artinya ketika seragam kan kita tidak melihat sebetulnya anak-anak butuh enggak sih dengan itu gitu ya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa ketika seragam apa yang kita peroleh berarti prosesnya pun tidak jauh dari sebuah keseragaman yang disebut dengan pola konvergen. Jadi saat pendidikan kita dengan pola konvergen, penyeragaman, artinya kita mengabaikan bagaimana diferensiasi di antara kita itu peserta didik, sekalipun kembar siam dibelah 2 itu tetap tidak bisa sama potensi-potensi yang dimiliki anak. Yang oleh karena itu kalau pola seperti itu otomatis sangat tidak mendukung pada proses pembelajaran, proses pemampuan seorang individu itu menjadi manusia yang utuh. Karena apa? Tidak sama dengan potensi yang dimiliki dirinya. Jadi sangat malah berbahaya ya Mas ya, ketika kita memaksakan sebuah kehendak bagaimana memberikan ilmu kepada peserta didik kita itu dengan cara dipaksakan atau diseragamkan ya. Itu salah satu contoh saja. Kemudian
contoh lain, mungkin Mas Ajam juga masih mendengar cerita-cerita yang diperoleh dari ketika kita kecil. Cerita apa yang sering kita dengar? Tentang apa? Malin kundang, Bu. Udah pasti itu. Ya. Ini mah malin kanji gitu ya, dan seterusnya. Jadi ketika ada penyeragaman, di situ ada sebuah karakter yang ingin kita usung kepada mereka, itu disampaikan dengan baik, tetapi karena kita tidak bisa memberikan sebuah pola bagaimana potensi yang dimiliki oleh anak-anak itu berbeda, beragam, sehingga metode yang kita gunakan sama, akhirnya penerimaannya akan sangat berbeda untuk seorang peserta didik atau seorang anak. Jadi sangat tidak memihak pada anak ya Mas Ajam ya. Dengan cara pemaksaan itu sangat memihak pada anak, bahkan justru akhirnya akan membuat anak-anak tidak memiliki jati dirinya. Dengan cara diseragamkan seperti itu ya, dengan cara dipaksa seperti itu, anak-anak tidak akan memiliki jati dirinya, sehingga akan ada anak yang merasa dirinya tidak punya percaya diri. Karena apa? Saya tidak bisa melakukan seperti orang lain. Mengapa? Karena dia tidak punya potensi dan tidak punya bakat dan minat di situ gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya. Oke, Mas Ajam, itu yang akan menjadi esensi. Kenapa kita sekarang harus merubah paradigma baru ya, merubah paradigma baru. Oke? Bener sih Bu. Kadang saya suka sedih gitu Bu, ngelihat contohnya kayak adik sepupu saya gitu. Kalau saya nanya, dia belajarnya kayak taruh ya yang kayak menggambar seragam semua. Pas saya lihat buku teman-temannya seragam semua Bu. Kadang anak kecil kan banyak bertanya ya Bu, rasa ingin tahunya tuh tinggi gitu Bu. Betul. Dengan pembatasan kayak gini seakan sekat-sekat kreativitasnya tuh disekat gitu Bu. Kadang sedih aja gitu sih Bu saya Bu. Dipasung ya. Betul Mas Ajam. Karena apa? Karena kan fungsi kita sekali lagi, fungsi kita itu kan menstimulasi mereka ya, menstimulasi anak-anak kita. Jadi kalau ada sebuah penyeragaman, otomatis anak-anak itu akan muncul jiwa bersaing. Ketika anak-anak kalah saing, yang ada akan terjadi apa? Anak-anak yang merasa down. Anak-anak akan merasa tidak punya harga diri, anak-anak akan merasa tidak memiliki apa-apa, kecil gitu ya, rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri. Itu kan yang sangat berbahaya ya. Jadi artinya kalau kita tidak memiliki sebuah pendekatan yang sifatnya learner center atau berpusat pada peserta didik, otomatis kita akan memberikan sebuah pola pembelajaran yang sifatnya konvergen. Harusnya kita bersifat divergen atau berbeda satu sama lainnya, sehingga kita ada pendekatan dengan A berbeda dengan pendekatan dengan ke anak yang B dan seterusnya. Karena apa? Dengan pendekatan itulah mulai terjadi sebuah proses pendidikan, terjadi hubungan emosi antara kita dengan anak-anak kita, antara pendidik dengan peserta didik kita. Ketika kita beragam ya, usia peserta didik kita itu ada yang usia dini, ada remaja, ada dewasa muda, ada dewasa produktif gitu ya, ada dewasa lansia gitu ya. Itu kita memiliki sebuah pendekatan yang berbeda gitu ya. Apalagi artinya dengan jenjang yang berbeda. Apalagi kita dengan anak-anak usia dini yang di situ adalah merupakan sebuah masa golden age ya, atau masa-masa usia emas, yang saat-saat itu sedang masa-masa dirangsang bagaimana terjadinya sebuah pengembangan dirinya yang luar biasa, sangat strategis ya, karena 80% ini kata para ahli, mereka itu menjadikan dirinya itu terbangun kalau saja sentuhan pendidikan kita itu memihak kepada mereka. Artinya ada sentuhan emosi yang akan sangat berbeda kepada setiap anak. Akan sangat berbeda ke setiap peserta didik sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Itu ya Mas Ajam. Jadi sangat tidak memihak pada anak-anak, dan akhirnya anak-anak tidak akan bahagia. Ketika anak-anak tidak akan bahagia di usia dini, otomatis terjadilah loss generasi. Anak-anak yang frustasi. Sudah jadi itu sulit. Karena usia, apalagi di usia golden age itu, masa-masa bagaimana membangun sinar otak anak dengan baik, ketika itu drop tidak bisa
diperbaiki di masa setelah di atas 6 tahun gitu ya. Harus ada terapi dan seterusnya. Lebih baik kita menjaga, lebih baik kita di pihak memberikan sentuhan yang sesungguhnya di anak-anak usia dini maupun dengan sasaran kita di semua jenjang gitu ya. Itu maknanya sebuah pendidikan yang berbasis pada anak atau peserta didik. Gitu ya Mas? Nyambung nggak? Oke, silakan. Nah, kalau ini Bu, kira-kira tuh kan apa ya? Sebuah pemikiran lahir dari orang-orang yang resah ya Bu ya. Kira-kira tuh ada nggak sih Bu tokoh yang melatar belakangi kebebasan dalam berpendidikan Bu? Kayak apa ya? Saya anggapnya gini, nggak kayak gini loh pendidikan, harusnya tuh pendidikan seragam, nggak diseragamin, nggak boleh disekat-sekat. Kira-kira ada nggak sih Bu tokoh-tokohnya Bu? Banyak Mas Ajam, dan itu lahir dari para tokoh yang kita lihat dari sejarah perkembangan pendidikan non formal ya. Itu adalah para tokoh-tokoh yang memihak pada peserta didik itu, diantaranya dari Brazil ya, kita tahu ya, seperti Paulo Freire gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan murid-muridnya Henry Kirox. Itu sebetulnya menjadi tonggak bagaimana pendidikan non formal kita atau pendidikan masyarakat lah ya, yang sedang menjadi nama prodi kita, itu merupakan sebuah inspirasi awal yang bagaimana mendobrak pendidikan yang sangat kapitalisme ya waktu itu ya. Bagaimana pendidikan dijadikan sebagai sebuah alat untuk memenuhi kepentingan di pihak penguasa pada saat itu, yang sangat mencederai, yang sangat bagaimana tidak menghargai sebuah kemanusiaan dari seseorang ya. Pendidikan itu kan untuk membangun manusia yang utuh ya, menjadi manusia yang berbudaya, menjadi manusia yang beradab sehingga bisa mengelola dunia ini gitu ya. Tetapi ketika pendidikan menjadi salah arah gitu ya, pendidikan yang tidak memihak pada peserta didik atau pada masyarakat, ya otomatis hasilnya pun hanya sebuah jargon saja, pendidikan itu sebagai alat saja para penguasa. Nah, itu lahir ya pada saat itu yang merembes bahwa pendidikan yang ala kapital itu sangat tidak manusiawi, yang lahirlah sebuah inovasi atau gagasan pendidikan yang berbasis kepada masyarakat ya, pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat untuk memanusiakan manusia, yang menjadi tokoh kita Paulo Freire. Jadi anak-anak PLS itu, mahasiswa PLS itu merupakan sebuah penjelmaan dari bagaimana mengusung untuk mendudukan pendidikan yang sesungguhnya. Kemudian dari kita juga, dari para pakar pendidikan di kita terkenal dengan Ki Hajar Dewantoro ya. Ki Hajar Dewantoro itu merupakan sebuah tonggak bagaimana memunculkan lahirnya pendidikan berbasis student centers. Karena Ki Hajar Dewantoro itu dia melaksanakan pendidikan bukan sebuah pengajaran saja. Tidak direduksi pendidikan itu menjadi pengajaran. Saat ini berkembang ke arah itu. Sehingga ketika direduksi pengajaran hanya sebuah transfer of knowledge, maka hasilnya juga hanya sebuah pengetahuan saja. Yang saat itu diperoleh tidak memiliki makna ketika itu tanpa dilakukan dengan sebuah sentuhan pendidikan yang sesungguhnya. Apa sih bedanya gitu ya? Kalau pengajaran hanya sebuah transfer of knowledge, tetapi ketika pendidikan kita akan memiliki sebuah filosofi transformasi. Ya, transformasi. Artinya apa? Membentuk, membangun, mewujudkan bagaimana posisi seseorang itu memiliki keutuhan, baik itu secara kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya, itu bahkan sekarang itu dengan karakternya. Jadi pengusung pendidikan yang berkebebasan itu adalah mereka-mereka yang melihat bagaimana fungsi pendidikan, tujuan pendidikan itu adalah untuk membangun manusia yang utuh, lahir dan batin, gitu ya, manusia yang utuh secara fisik dan
non fisiknya atau kejiwaannya gitu ya. Nah, itu akan dilakukan tanpa satu pendekatan saja. Kalau hanya sebuah pengajaran ya untuk kognitif bisa, tetapi ketika membangun sikap, membangun emosi, bagaimana kita membangun emosi-emosi yang positif kepada anak-anak kita, tidak bisa kita lakukan di sebuah pengajaran. Tetapi bagaimana kita melakukan interaksi, bagaimana kita melakukan komunikasi, bagaimana kita membangun inisiasi kepada anak-anak kita atau pada peserta didik kita. Ya, itu yang ada di kita. Jadi intinya bahwa pendidikan non formal ini diusung dari para pemikir pendidikan yang kritis ya. Yang berpikir kritis itu artinya berpikir betul-betul sangat mendasar. Untuk apa sih pendidikan ini? Tujuannya untuk apa? Ketika kita memiliki kembali merenim ya atau memberikan sebuah merefleksi diri. Tujuan pendidikan itu apa ya? Untuk membangun manusia yang utuh. Otomatis prosesnya, pendekatannya, strateginya, metodenya, tekniknya, caranya, taktiknya, ayo kita bangun bagaimana membangun manusia yang utuh gitu ya. Tidak mungkin hanya satu sisi yang kita akan bangun, tetapi tetap kita harus mengusung bagaimana dengan pendekatan yang diferensiasi, berbeda setiap orang. Jadi tujuannya bukan untuk kepentingan para penguasa saat itu, bukan untuk kepentingan para ekonomi saat itu. Saat itu kan yang namanya pendidikan itu pelatihan hanya untuk bagaimana mereka terampil bekerja demi pabriknya bisa memberikan sebuah hasil produk yang omsetnya besar, gitu ya. Mereka nggak memikirkan bagaimana kesejahteraan dari para peserta didiknya gitu ya. Jadi itu yang menjadi sebuah tantangan ya kegerahan para pemikir saat itu luar biasa berkembang ya. Akhirnya naiklah ke tingkat dunia bahwa pendidikan non formal, pendidikan informal merupakan sebuah pendidikan yang sangat mengusung bagaimana terjadi proses pembelajaran berbasis pada peserta didik atau student centers gitu. Nah Bu, tadi kan kita ngomong soal Kang ya Bu. Seperti yang kita tahu gitu Bu, kalau yang saya dapat di pendidikan formal kan dari materinya aja itu udah diseragamkan ya Bu, ketika di pendidikan formal. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu manfaatnya gitu Bu, manfaat dari pendidikan yang seragam gitu Bu? Oke Mas Ajam, setiap sebuah pendekatan apapun pasti kita akan melihat sisi baik dan sisi lemahnya ya. Nah, ketika pendidikan diseragamkan untuk hal-hal yang sifatnya menjadi sebuah prioritas yang ingin dicapai oleh bangsa kita ini ya Mas Ajam, bahwa pendidikan kita kan tujuannya ingin membangun manusia-manusia yang kompeten ya, manusia-manusia yang kompeten dan berkarakter. Nah, karakter yang ingin kita bangun ini ya, karakter yang ingin kita bangun itu karakter yang bisa memberikan sebuah warisan budaya-budaya yang ada di negeri kita itu adalah budaya-budaya yang betul-betul sangat humanis ya. Bagaimana kita bisa membangun itu? Nah, ini penyeragaman dalam konteks bagaimana kita mewujudkan sebuah karakter yang ingin dibangun oleh negeri kita, oleh bangsa dan negeri kita ini. Itu kan keuntungannya sebuah penyeragaman ya. Artinya ada hal yang ingin kita capai, ini loh sosok yang ingin kita bangun, bahwa bangsa kita ini menjadi bangsa yang berbudaya, yang beradab dan kompeten, tetapi berdasarkan berdasarkan bagaimana karakter yang kita usung sebagai bangsa Indonesia yang berbudi luhur. Kita itu terkenal dengan sopan santunnya, kita terkenal dengan ramahnya, kita terkenal dengan gotong royongnya, kita terkenal dengan saling asuh gitu ya. Kita terkenal dengan bagaimana
budaya untuk saling membantu dan satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika itu kan dibangun oleh bangsa kita, beragam suku, beragam agama, beragam ras, tetapi kita bisa membangun sebuah kekompakan, ya, sebuah kolaborasi yang ingin kita ciptakan untuk kemerdekaan kita yang selama-lamanya dan sangat utuh ini. Jadi ada sebuah keseragaman yang perlu juga kita miliki gitu ya. Tapi apa itu keseragamannya yang akan kita bangun? Hanya keseragaman yang ingin kita capai itulah prosesnya. Tetap kita harus memiliki sebuah pendekatan yang sesuai dengan potensi anak-anak didik kita. Itu yang tidak bisa seragam. Jadi ketika ada sesuatu tujuan yang ingin kita capai keseragamannya dalam konteks keluhuran budi kita, gitu ya, karakter kita, tetapi dalam prosesnya pendidikan kita tetap memberikan ruang yang merdeka, ruang yang bebas. Karena apa? Kita tidak bisa dipaksakan untuk menjadi jati diri orang lain. Mas Ajam tetap akan menjadi Mas Ajam. Saya akan tetap menjadi saya. Tetapi kita ingin menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Itu adalah kepentingan kita semua. Itu akan menjadi tujuan kita semua. Tetapi prosesnya untuk seorang yang berakhlakul karimah adalah memerlukan sebuah pendekatan yang sangat menginspirasi anak-anak kita adalah keteladanan. Keteladanan atau bagaimana istilah Ki Hajar itu, ingarso sungtulodo, ya, ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Di situ muncul sebuah sebuah penyeragaman untuk mencapai sesuatu yang mulia itu dengan konteks yang memberikan teladan. Itu kan ketika memberikan teladan, semua orang bisa ketika mereka memiliki ilmu dan seni, gitu ya. Berarti kita tuh masih membutuhkan pendidikan yang seragam ya, Bu, untuk beberapa hal, contohnya kayak nasionalisme, kebudayaan. Tapi mungkin yang saya tangkap gitu, Bu, pendidikan yang seragam ini mengalami pembelokan dari tujuannya mungkin ya, Bu, ya, dari beberapa oknum, kayak mungkin dari cara pendekatannya kurang, dari mungkin dari ketidaktahuan ya, Bu, ya. Oke, Mas. Jadi ketika kita membaca hasil sebuah survei, ya, seperti kemarin kita posisi visa, ya. Posisi PISA kita ternyata sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena ternyata itu kan produk sebuah pendidikan. Nah, kalau saja sebuah produk pendidikan memberikan gambaran yang membuat kita juga khawatir, apa yang harus kita lakukan dari sebuah produk ketika ingin berubah, gitu ya? Otomatis kan kita akan melihat bagaimana sebuah proses, gitu ya. Karena produk ini kan lahir dari sebuah proses, gitu ya. Kita berpikirnya pada pendidikan luar sekolah ini, Mas Ajam, pada pendidikan masyarakat ini, pada pendidikan non formal ini, kita selalu berpikir dalam sebuah sistemnya. Kalau kita melakukan sebuah sistem pembelajaran atau sebuah sistem pendidikan yang betul-betul itu terkoneksi. Bagaimana kita bisa melakukan layanan pembelajaran kepada mereka yang sudah kita identifikasi kebutuhannya. Kemudian kita lakukan sebuah proses layanan kepada mereka dengan cara yang sesuai pada usianya, gitu ya. Pada usianya otomatis kita akan memiliki sebuah strategi atau pendekatan atau metode atau teknik atau cara yang betul-betul masuk kepada mereka, gitu ya. Masuk pada mereka yang akhirnya mereka akan merasa terbantu untuk memecahkan masalahnya. Ketika merasa terbantu untuk memecahkan masalahnya, mereka akan enjoy kan belajarnya. Mereka akan senang belajarnya. Ketika itu senang berarti mereka akan memperoleh sebuah ilmu atau kompetensi yang bermanfaat bagi dirinya dan membuat mereka bahagia. Ketika mereka yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Ketika mereka yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, yang mereka tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang mereka tadinya tidak terampil menjadi terampil, itu kan membuat mereka bahagia. Oh, saya bisa ini, alhamdulillah saya bisa ini. Tetapi itu akan terjadi kalau apa? Kalau mereka enjoy, kalau mereka merasa betul-betul terbantu ketika mereka ingin memenuhi kebutuhannya, gitu ya. Nah, ini yang diperlukan ketika sebuah keseragaman yang ini kita capai itu mereka mampu, kompeten dan berkarakter.
Tetapi ketika prosesnya seragam, itu tidak mungkin terjadi sebuah pemenuhan yang baik yang akhirnya membangun bagaimana kualitas setiap SDM kita itu berkembang, beragam, bervariasi sesuai potensinya. Jadi tetap itu akan sangat bergandengan kalau kita yang menjadi seorang profesi pendidik itu proses, tidak berorientasi hasil saja. Kalau hanya orientasi hasil, mengabaikan proses, otomatis terjadi sebuah tujuan seragam yang luhur akan menghasilkan sebuah hasil seragam yang dipaksakan, gitu ya. Seragam yang dipaksakan itu yang akan mematahkan, itu yang akan mereduksi makna pendidikan. Jadi hanya sebuah pengajaran. Kalau itu yang diukurnya hanya sebuah kognitif saja hasilnya gitu ya, itu hanya sebuah pengajaran. Itu yang mal praktek ya kalau pendidikan hanya berpihak pada satu saja mereduksi makna sebuah pendidikan gitu ya. Jadi sekali lagi pendidikan itu membangun manusia yang utuh dari potensi-potensi yang ada di dirinya secara fisik dan non fisik, lahir dan batin gitu ya Mas Ajam. Mungkin berarti kita butuh kolaborasi ya Bu, kolaborasi antar pendidikan yang seragam dan berbeda gitu, biar biar yang kayak Ibu bilang tadi gitu, terciptanya masyarakat yang berbeda. Nah Bu, saya mau nanya nih Bu, kira-kira untuk ilmu gitu Bu, ada nggak sih Bu ilmu yang mempelajari pendekatan terhadap anak-anak sama orang dewasa gitu Bu? Kira-kira ada nggak sih Bu? Ya jelas ada Mas Ajam. Setiap pendidikan luar sekolah itu kan memiliki berbagai macam sasaran ya Mas Ajam ya. Berbagai macam sasaran kita itu mulai dari anak usia dini gitu ya sampai usia nini ya kata teman-teman ya. Itu adalah merupakan sebuah gambaran sasaran kita itu lifelong learning, lifelong education ya, karena tidak akan pernah berhenti belajar selama manusia hidup ya. Jadi pendekatan yang ilmu yang akan kita gunakan untuk melayani kebutuhan belajar masyarakat sesuai dengan sasaran yang kita akan hadapi tentu saja sangat berbeda. Bagaimana pendekatan kepada anak usia dini yang kita lebih banyak membuat sebuah pendekatan anak-anak menjadi enjoy dalam belajar dengan pedagogi ya, sifatnya itu lebih ke bagaimana menuntun membimbing anak-anak kita ya, bagaimana menuntun membimbing anak-anak kita supaya mereka keluar potensi-potensi dirinya dengan baik ya, dengan menyenangkan. Kita menggunakan banyak bermain ya, bermain di situ artinya belajar. Bermain bagi anak itu merupakan belajar. Kenapa bermain itu belajar? Karena dengan bermain itu anak-anak akan happy, anak-anak akan bahagia, anak-anak akan senang. Ketika anak-anak akan senang itu semua korteksnya akan terbuka ya, semua sinap otaknya itu akan terstimulasi, akan menyambungkan, dan disitulah terjadi sebuah kecerdasan yang sesungguhnya. Kata Howard Gardner kan ada kecerdasan multiple intelligence ya, kecerdasan yang majemuk ya. Artinya setiap anak itu akan terbangun kecerdasannya itu ketika mereka dirangsang pada usia dirinya itu dengan berbagai macam kegiatan bermain. Ada mungkin yang dirangsangnya tentang kecerdasan spiritualnya, mungkin ada yang terangsang dengan kecerdasan ruang, ada yang kecerdasan kinestetisnya, ada yang kecerdasan dengan seninya, kecerdasan bahasa dan seterusnya ya. Itu berbagai macam kecerdasan yang terbangun, dan saat puncak anak-anak bermain bahagia itulah terjadi stimulasi yang sesungguhnya, dan itu anak-anak cerdas. Anak-anak cerdas bukan hanya pintar, tetapi anak-anak cerdas itu yang berkarakter. Itu yang ingin kita bangun. Anak-anak yang memiliki sebuah kompetensi, sebuah karakter yang terbangun dengan proses pendidikan yang menyenangkan. Istilahnya dengan pedagogi ya, karena di situ lebih ke bagaimana menuntun anak-anak. Tetapi ketika kita memiliki sebuah sasaran, di antaranya adalah sasaran orang dewasa, yang tentu saja karena mereka tidak berkesempatan mengikuti pendidikan sekolahan atau formal ya, menjadi sasaran kita juga. Tetapi tetap hak pendidikan harus kita penuhi oleh kita sebagai para pemangku pendidikan.
pendidikan harus kita penuhi, siapapun itu, tidak pandang bulu ya, karena pendidikan adalah untuk semua masyarakat kita. Ada pendekatan lain, bagaimana kita mendekati orang-orang dewasa untuk belajar. Yang kita kenal di PLS itu adalah pendidikan andragogi pendekatannya. Kenapa dengan andragogi? Kalau pedagogi tadi, bagaimana kita menumbuhkan potensi anak-anak yang lahir sesuai fitrahnya, dan kita akan gambarkan peta potensi mereka sesungguhnya. Kemudian kita stimulasi untuk terbangun potensi-potensi mereka yang sesuai fitrahnya itu dengan baik sebagai fungsi kita pendidik yang amanah. Tetapi ketika kita main di area sasaran pendidikan orang dewasa atau kita dengan pendekatan andragogi, kita akan memiliki sebuah pendekatan lain dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki self concept dirinya. Mereka yang sudah memiliki pengalaman hidupnya. Mereka sudah memiliki sebuah pengalaman bagaimana mengatasi permasalahan hidupnya. Jadi mereka tidak diperlakukan sebagai kertas kosong, melainkan mereka sudah menjadi orang-orang yang menjadikan dirinya bisa bertahan hidup dengan berbagai macam cara yang sudah mereka lakukan, sehingga kita menempatkan mereka sebagai orang-orang yang memiliki pengalaman dan mereka bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Jadi mereka posisinya bukan sebagai peserta didik yang kita perlakukan seperti hanya saat ini di dunia formal ya, tetapi mereka menjadi orang-orang yang mungkin bisa menjadi sumber belajar gitu, karena mereka sudah memiliki pengalaman, mereka sudah memiliki self concept yang sudah memiliki harga diri mereka, sudah memiliki jati diri mereka. Nah, kebutuhan yang ingin kita gali dari mereka itu, kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi? Caranya seperti apa? Caranya kita akan menggali kebutuhan mereka dan kita akan mencari orang-orang yang bisa memenuhi kebutuhan mereka dari mereka juga gitu ya. Sehingga peran kita sebagai fasilitator. Jadi dengan pendidikan andragogi ini kita akan menempatkan mereka menjadi orang-orang yang memiliki pengalaman, yang bisa berbagi kepada orang lainnya. Dan mereka bisa memperoleh pengalaman dari orang lain juga gitu. Jadi sifatnya itu peer learning ya. Di pendidikan non formal itu terjadi pada sasaran mereka-mereka yang di usia dewasa. Sehingga andragogi ini menjadikan salah satu pendekatan yang sangat tepat ya kepada mereka, karena mereka merasa dihargai keberadaannya. Mereka orang-orang sukses. Tetapi mereka juga ingin mengembangkan dirinya, sehingga mereka butuh belajar tentang sesuatu yang ingin menguatkan dirinya sebagai orang yang betul-betul lebih bisa bermanfaat gitu ya. Ada lagi pendekatan lain atau ilmu lain yang lansia, artinya dewasa lansia gitu ya. Mereka juga memerlukan layanan yang berbeda, ilmu yang berbeda. Girogogi ya namanya itu ya. Kenapa itu berbeda? Karena pada masa usia ini adalah masa-masa sudah bagaimana mereka akan menyiapkan dirinya untuk bagaimana menjadi orang-orang yang memiliki hal-hal baik di akhirnya, yang sifatnya husnul khotimah gitu ya, menjadi sebuah tujuan yang utamanya itu kan. Jadi bagaimana untuk membangun rasa dirinya itu tetap menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang tidak mau menyusahkan orang lain, sehingga mereka itu memerlukan sebuah pendekatan juga. Tidak kita perlakukan seperti halnya andragogi yang tadi kita bahas. Mereka lebih ke gerogogi, artinya pendekatan yang nuansanya itu ingin tetap mereka itu mandiri, tetapi juga kita bisa mengamati mereka itu dalam kondisi selamat gitu ya, kondisi aman gitu ya. Akhirnya kita harus memunculkan mereka merasa percaya diri dengan pendekatan-pendekatan yang lebih soft kepada mereka. Mereka kita perankan orang-orang yang memberi pengalamannya kepada kita-kita yang muda. Dengan cara seperti itu, mereka akan merasa senang. Mereka akan sangat bahagia sehingga mereka merasa dirinya bermanfaat walaupun di usia senja gitu ya. Jadi kita itu tidak bisa menyebut mereka itu adalah istilahnya yang kemarin itu usia-usia yang lebih soft ya, sebutannya itu lansia gitu ya. Tidak usia-usia yang membuat mereka saya ini sudah tua gitu ya, tidak merasa dirinya berharga. Nah, itu pendekatannya yang berbeda ya. Oke Mas, jadi ilmu-ilmu di
PLS atau Penmas ini sangat beragam, ya, sangat beragam. Itu baru dari sisi pendekatan, belum nanti dari metode-metode yang kita harus bangun kepada mereka, ya. Oke, Mas. Seperti itu. Saya baru tahu gitu, Bu. Ternyata ada perbedaan nih cara mengajar dari anak kecil dan sama lansia, Bu. Kadang tuh apa ya? Saya suka nemuin gitu, Bu. Mungkin Ibu pernah menemukan nggak, Bu, kalau kayak misal nih ada guru ngajarnya kayak kurang sesuai gitu, Bu, sama usia-usianya gitu, Bu. Ada nggak sih, Bu, kira-kira, Bu? Contoh. Mas Ajam suka ke PAUD nggak? Belum pernah, Bu. Nah, lihat. Sekarang itu kan sudah sangat ini ya, sudah sangat menjadi sebuah pemandangan yang biasa ya. Ya, ketika kita masuk ke TK gitu ya, anak-anak calistung gitu ya, wah mereka mengerjakan LKS gitu ya, mereka belajar membaca, menghitung, diporsir dengan metode drill ya. Wah digecek ya anak-anak. Sekarang kita hafal, dengan dinyanyikan juga kadang mereka menghafal ya, karena dengan cara seperti itu pemikiran mereka akan mengejar bagaimana tuntutan untuk bisa baca tulis hitung yang di SD itu menjadi salah satu syarat baca tulis hitung bisa masuk SD gitu ya. Itu kan kasihan sekali ya, Dede ya. Karena apa? Karena pada masa usia dini atau masa usia anak-anak ini adalah masa-masa yang mereka itu masih berpikir konkret ya, belum bisa berpikir abstrak. Ketika mereka dipaksakan untuk membuat hafalan sebuah konsep, mungkin ya hafal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Wah, ditulis ya. Kemudian anak coba buat huruf A satu halaman sampai bolong-bolong kertasnya ya, supaya bisa bikin huruf A. Maknanya tahu nggak sih itu A gitu ya? Tahu nggak sih A B C D? Kan itu abstrak ya. Itu kan konsep, itu simbol. Anak-anak nggak ngerti. Nah, ketika anak-anak tidak ngerti itu sinap otak anak tidak nyambung, Mas Ajam. Jadi tidak nyambung ya. Yang penting di sini itu bagaimana kita bisa menyambungkan sinap otak anak itu sehingga anak-anak di situ akan menjalin kecerdasan yang ada di dirinya itu dengan hal-hal yang menyenangkan. Ketika anak diperintah ini, anak dibentak, anak dengan mata kita yang sinis, itu sinap otak anaknya drop. Ketika drop, itu artinya kecerdasan hilang. 80% kecerdasan terjadi pada saat itu anak di usia dini. Dengan cara apa? Dengan bahagia. Anak-anak dengan happy. Jadi happy-nya itu apa? Happy-nya itu kalau dia berpikirnya konkret ya. Kalau kita coba hafalkan A, B, C, D, E, F, G, H, apa sih artinya? Tetapi kalau kita buat sebuah strategi, tidak drill, tetapi belajar bermain dan bermakna, kita akan modifikasi caranya. Bagaimana metodenya yang kita akan bangun ya? Kita akan bangun dengan metode ya sekarang kita berkembang itu metode project ya. Itu apa artinya? Kita melakukan kolaborasi dengan bermain, kita menghasilkan sesuatu produk yang dihasilkan, anak bangga memperoleh hasil. Itu kan apa? Karena konkret mereka rasakan, mereka alami, mereka lihat, mereka raba, mereka cium, kan fungsi panca inderanya itu terasah. Jadi fungsi panca inderanya itu terasah. Oke, contohnya gini. Belajar membaca, menulis, menghitung dengan cara bermain bisa nggak? Bisa. Kita berikan contoh. Anak-anak kita akan belajar tentang bagaimana mengenal buah ya, buah apel. Nah, dengan kata buah apel, tujuan kita ingin mengajarkan anak-anak membaca, menulis, menghitung kan. Tetapi kita kemas dengan sebuah permainan, kita kemas dengan sebuah proyek, kita kemas dengan sebuah pembelajaran yang betul-betul menyenangkan. Akan kita bawa contohnya dengan kata apel ini, dengan buah apel ini. Anak-anak diperkenalkan buah apel itu dilihat oleh matanya.
Seperti apa buah apel? Bentuknya, Mas Ajam, buah apel bentuknya seperti apa ya? Bulat, Bu. Bulat. Warnanya Mas Ajam, umpamanya saya bawa satu butir buah apel. Anak-anak diperlihatkan. Dan kita tanya, itu yang disebut dengan kata pemantik ya. Bagaimana sebuah pertanyaan yang memantik itu, pertanyaan yang membuat anak-anak itu bisa berkembang jawabannya. Dan bisa beragam, itu yang berbeda ya, bisa beragam. Itu bagaimana kita mengajar dengan berpusat pada peserta didik itu, bagaimana memberikan pertanyaan yang membuat jawabannya itu beragam. Contoh tadi, anak-anak, warna buah apel ini apa ya? Maaf. Anak-anak, bagaimana warna buah apel ini? Nah, mungkin yang satu akan menjawab merah, mungkin yang satu akan menjawab ini pink, mungkin ada yang menjawab merah muda, akan menjawab oh itu hampir coklat dan seterusnya. Itu sangat tergantung bagaimana persepsi mereka melihat ya. Tetapi juga kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan lain yang sifatnya itu memberikan jawaban anak-anak itu yang beragam. Bagaimana ya bentuknya buah apel ini? Mungkin Mas Ajam akan menjawab bulat, yang lain menjawab monjong, yang lain menjawab bergerigi, yang lain menjawab seperti jantung hati dan seterusnya. Itu akan muncul jawaban-jawaban yang seragam. Jawaban-jawaban yang seragam itu Mas Ajam, itu merupakan sebuah pengembangan bahasa yang dia miliki. Pengembangan bahasa itu artinya dia bisa membaca. Dia itu bisa menulis nantinya. Walaupun dia belum mempraktekkan, tetapi ucapan-ucapan yang mereka itu sampaikan itu adalah sebetulnya sudah belajar membaca. Jadi bukan membaca dalam konteks letterlock ya. Anak itu bisa membaca huruf itu apel gitu ya. Itu perlahan. Ketika anak-anak melihat apel, kita bawa. Kita tulis di bawahnya itu kata apel. Kemudian kita tanya kepada anak-anak, apel warnanya apa? Anak-anak akan menjawab, Bu, kalau saya pernah melihat apel warnanya hijau. Saya pernah melihat warnanya apel itu kuning. Itu sah saja. Berarti anak-anak bicara atas dasar apa yang mereka lihat, apa yang mereka konkret rasakan. Nah, kemudian kita juga menyentuh bagaimana menstimulasi panca indera mereka dengan rabaan supaya ada pembeda. Setiap anak itu ada pembeda potensinya ya. Meraba, anak akan merasakan, oh kulit apel ini licin. Anak akan menyebut seperti itu. Mungkin juga ada yang mengatakan, ih halus. Itu kan berbeda ya, apa yang mereka raba dengan apa yang mereka ucapkan. Itu adalah kosakata. Itu adalah sebuah proses membaca. Tetapi tidak konsep. Mereka alami, mereka rasakan. Jadi apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, itulah dunia konkret, sehingga akan muncul kemampuan membaca berdasarkan kebermaknaannya apa yang mereka alami gitu ya. Ketika mereka halus, akan kita tuntun, oh nantinya mereka akan diperkenalkan dengan halus. Ketika mereka menyebutkan licin, akan kita perkenalkan dengan licin. Mereka merasakan, mereka melihat tulisan, mereka mencicipi itu buah apel, mereka melihat, kemudian mereka menciumnya, oh wangi apel ya, wangi sekali, berbeda dengan wanginya bawang umpamanya. Itu akan kita tulis sebuah kata wangi. Berapa kosakata yang kita perkenalkan, dan itu tidak di-drill, anak-anak harus menghafal. Karena apa? Ketika anak melihat, ketika anak mengucapkan, ketika anak meraba, itu connecting sinap otak anak itu nyambung, dan itu merekam. Itu akan diingat oleh anak sampai seumur hidup. Karena apa? Itu menghafalnya anak ketika bermakna, bukan menghafal seperti yang kita lihat sekarang, ABCD yang tidak punya makna dihafal oleh anak. Sulit sekali bertahan, dan itu malah justru akan merontokkan sinap otak anak. Dengan cara dipaksa itu akan merontokkan sinap otak anak, tidak berkembang emosinya mereka, sehingga lahirlah anak-anak yang banyak cepat frustasi, anak-anak yang merasa minder, anak-anak yang merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa. Karena tadi kita menyentuhnya dalam bentuk konsep.
Itu yang berbahaya, Mas, ya. Jadi challenge itu boleh, tetapi bagaimana pendekatannya, strateginya, metodenya, tekniknya, caranya, taktik bahkan. Sehingga muncul nanti ada berbagai macam media-media pembelajaran, kemudian muncul juga nanti ketika kita memperkenalkan itu sebagai sebuah pendekatan yang baik, Mas Ajam, sekarang itu ke depan ya, yang merancang kurikulum itu siapa? Ke depan itu yang merancang kurikulum adalah semua para pemangku kepentingan, orang tua, guru, kepala sekolah, pengawas gitu ya. Kemudian dari dinas, tokoh masyarakat itu akan merancang ke depan kurikulum untuk bagaimana anak-anak bisa terpenuhi, gitu ya. Sehingga tujuan kita ingin membangun manusia yang utuh itu adalah merupakan karya bersama, kolaborasi bersama. Ya, seperti itu. Berarti untuk anak-anak itu stimulusnya ya Bu, stimulus dari panca inderanya itu harus dimainkan oleh si pengajar ini ya Bu, biar apa ya, yang benar tadi Ibu bilang, memori atau kesannya tuh masih ada gitu Bu, kayak oh aku tuh dulu pernah megang buah apel loh, oh aku tuh dulu pernah ngerasain buah apel loh. Emang benar-benar ini ya Bu, apa namanya, dari kurikulumnya juga harus yang kayak Ibu bilang tadi, harus semuanya ikut, gak cuman dari guru, kepala sekolah, yang dari orang tuanya juga harus ikut sih ya Bu. Soalnya kan orang tuanya ini kan orang tuanya ini kan si apa namanya, yang melahirkan si anaknya gitu Bu, yang lebih betul. Tahu. Ya, jadi orang tua juga nantinya akan bersama-sama gitu ya, bersama-sama mungkin karena yang namanya keinginan orang tua sebetulnya luhur ya, Mas Ajar. Semua orang tua itu kan tujuannya ingin anak-anaknya betul-betul menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang mampu gitu ya. Tetapi ya tadi kita juga harus maklum karena beragam latar belakang pendidikan orang tua juga. Sehingga kita perlu memberikan sebuah pencerahan kepada orang tua juga dengan cara baru bagaimana kita membangun knowing the good-nya kepada orang tua kita itu ya, orang tua anak-anak itu, knowing the good-nya, sehingga ketika knowing-nya sudah terbuka, kita akan membangun bagaimana acting the good-nya gitu ya, seperti kata Mas Likona ya. Acting the good-nya itu bagaimana kita memperlakukan anak ya yang baik, memperlakukan anak yang baik. Sumbernya dari knowing kita, knowing the good kita. Knowing itu akan diperoleh dari mana? Otomatis dari kita semua ya, sebagai seorang pendidik ya. Kemudian ketika kita knowing the good-nya sudah diperoleh, kemudian kita akan menjadi para orang tua yang acting the good-nya, kemudian otomatis di situ juga belum selesai pada usia dini kita ya. Yang dipentingkan juga adalah loving the good. Bagaimana kecintaan yang baik kepada anak-anak. Cinta yang baik kepada anak-anak itu seperti apa? Ya tadi dengan ilmu ya. Jadi Mas Ajam, sebetulnya ini merupakan sebuah masalah yang menjadi sebuah PR kita bersama ya, kegalauan. Ketika kita tidak membangun dari yang mendasar sekali, bagaimana knowing kita yang harus dibangun, acting kita yang harus dibangun, kemudian loving kita yang harus diasah terhadap pendidikan anak usia dini ini, dan pendidikan pada semuanya ya, yang sifatnya edukasi melalui pendidikan luar sekolah ini, tetap itu yang harus kita bangun. Bagaimana kita membangun loving kepada mereka itu ya. Artinya apa? Artinya ada sebuah pendekatan paradigma baru yang backward, artinya yang terbalik. Ketika kemarin kita melakukan pola pendidikan yang sifatnya teacher centers ya, tidak terasa kita teacher centers ya, kita akan merubah menjadi sebuah pendidikan yang student centers, yang itu memerlukan sebuah pendekatan yang berbeda. Ketika student center, kita harus mulai merancang dari kurikulum sebagai pedoman kita itu yang berbasis juga anak. Bagaimana caranya? Otomatis harus melakukan sebuah rancangan kurikulum yang sifatnya operasional berdasarkan karakteristik wilayahnya satuan itu, karakteristik peserta didik kita, karena sangat berbeda.
karakteristik wilayah, karakteristik anak-anak kita atau peserta didik kita di setiap satuan. Tidak ada yang sama. Karakteristik di setiap satuan itu dengan satuan lainnya sama. Jadi kita akan mulai membangun ke arah sana untuk bagaimana melayani paradigma baru yang berpusat pada peserta didik itu, kurikulum operasional di tingkat satuannya. Di mana kita mendasarinya, yaitu tadi kita identifikasi karakteristik wilayah masing-masing satuan, potensi yang ada di sana, kemudian kita akan analisis juga ya apa yang ada di sana, kemudian peluang-peluangnya dan tantangan-tantangannya, kekuatan dan kelemahannya. Kita juga memiliki karakteristik para peserta didiknya, karena tidak akan sama. Karakteristik peserta didik di satuan PAUD A dengan satuan PAUD B akan berbeda ya, sehingga kita akan memiliki peta potensi anak-anak usia dini kita. Peta potensi PAUD A ada gambarannya seperti apa, dan di PAUD B ada seperti apa. Di situ kita rancang secara kolaboratif antara para pemangku kepentingan untuk membangun kurikulum bersama. Menentukan apa? Visi. Nah, itu menentukan visi dulu. Visinya seperti apa yang akan kita bangun. Visinya adalah kita berorientasi pada bagaimana membangun jati diri bangsa kita itu yang mengusung bagaimana profil pelajar Pancasila ya, yang betul-betul menjadi gambaran budaya luhur kita ada pada bangsa kita, yang mungkin hanya kita Indonesia yang memiliki sebuah karakter profil pelajar Pancasila ya, ini yang sangat luhur sekali ya. Kita akan bangun kompetensinya, kita akan bangun karakternya gitu ya. Bagaimana caranya kita berkolaborasi para pemangku kepentingan yang memiliki anak-anak dilibatkan, artinya orang tua dilibatkan, kepala sekolah dilibatkan. Yuk bareng bersama-sama lahirlah apa yang disebut dengan kurikulum operasional nantinya ya. Nah, jadi tidak seragam. Pemerintah pusat itu memberikan saja acuan pedoman untuk secara nasional. Kita akan membangun profil pelajar Pancasila ya untuk kader-kader kita ke depan. Nah, bagaimana prosesnya? Silakan bangun bersama di tingkat satuan sehingga akan beragam kurikulum operasional di seluruh satuan. Akan beragam kompetensi dan karakter anak yang akan dibangun sesuai dengan potensi awal masing-masing anak-anak kita. Akan beragam produk atau hasil-hasil belajar anak kita luar biasa. Kita akan memiliki kreativitas anak-anak kita yang sangat beragam, dan itu potensi yang sesungguhnya, sehingga kita tidak akan bersaing dengan yang lainnya, Mas Aja. Hasil dari yang berbasis student centers ini nanti ketika pilihan itu bukan akan menghadirkan sebuah kecemasan orang tua, kecemasan peserta didik, tetapi akan menjadi sebuah perayaan keberhasilan semua orang berkembang sesuai potensinya. Mungkin ada yang berkembang pada aspek kognitifnya, anak-anak yang cerdas dalam berpidato, mungkin keterampilan orasi, mungkin akan ada lahir anak-anak yang bagaimana dia terampil menjadi seorang pemain sepak bola, mungkin ada anak-anak yang terampil menjadi seorang influencer, dan itu akan lahir dengan cara diferensiasi. Prosesnya akan lahir bagaimana kreativitas anak-anak kita yang beragam ini menghiasi Indonesia ke depan, orang-orang yang betul-betul memiliki potensi luhur. Itu ya Mas ya. Yang pasti seragam berkarakter adalah berakhlakul karim. Gitu ya. Yang tidak seragam adalah kompetensi mereka sesuai bakat dan minat. Oke, Mas Aja. Baik, Ibu. Mungkin kita udah di penghujung acara ya, Bu. Saya mau nanya, Bu. Iya. Kira-kira harapan ke depannya untuk pendidikan di Indonesia menurut Ibu apa? Ya, mengusung filosofisnya pendidikan masyarakat ya, pendidikan sekolah yang merdeka belajar dong Mas Ajam ya. Jadi pada secara jujur esensinya
PLS itu sudah terdepan ya mengusung Merdeka Belajar, karena kita memang dari oleh untuk masyarakat ya. Kita itu mengusung bagaimana kemampuan atau potensi anak-anak, potensi peserta didik itu menjadi salah satu tujuan untuk kita layani sebagai sebuah solusi terhadap kebutuhan belajar mereka. Harapannya pendidikan kita adalah mengusung Merdeka Belajar yang betul-betul memihak pada peserta didik kita, sehingga peserta didik kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kompetensi dan memiliki karakter yang betul-betul luhur untuk menjadi sosok jati diri bangsa kita yang luar biasa hebat ya, bangsa diri kita yang luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah dan memiliki kompetensi yang beragam, menandakan kita memiliki kreativitas yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekali lagi Mas Ajam, paradigma baru yang harus kita usung adalah kembali ke hikahnya. Pendidikan adalah untuk menyelesaikan manusia. Pendidikan adalah untuk meninggikan derajat manusia sebagai khalifah, menjadikan manusia bermanfaat bagi alamnya dan bagi manusia lainnya. Hablum minallah, hablum minanas merupakan sebuah tujuan yang ingin kita bangun pada generasi-generasi ke depan bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Adik-adiklah sebagai pewaris bangsa ke depan yang harus menjadi orang-orang peletak dasar pendidikan yang betul-betul mengusung kebebasan berpendidikan, merdeka belajar untuk menghasilkan anak-anak atau generasi ke depan yang betul-betul berkualitas dan bermakna bagi negerinya. Kita mampu bersaing di dunia global dengan penuh berkarakter. Itu Mas. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Semoga Ibu Uum dan keluarga selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan kehidupan. Amin. Cukup sekian podcast kali ini. Jangan lupa dengarkan episode Hima Penmas podcast selanjutnya. Saya Al Azam Faizarus Hayan pamit undur diri.